Hotel dipakai banyak orang untuk nginep setiap hari. Tapi nggak semua hotel benar-benar memperhatikan aspek kesehatan loh. Tempat kayak gini bisa menjadi sarang kutu dan serangga lain. Dan kita bisa aja kurang teliti. Jadi setelah kamu ngebuka pintu kamar hotel, sebaiknya jangan langsung buka barang bawaanmu ya. Jangan taruh pakaianmu di atas rak, apalagi di atas kasur. Sebaiknya taruh dulu kopermu di atas bathtub, lalu periksa seisi kamar. Barangkali ada serangga yang nyebelin itu. Lihat juga semua karpet, perabot empuk, bantal, dan seluruh area yang mungkin jadi tempat tinggalnya. Setelah itu, ambil kopermu dari bathtub dan keluarin isinya. Bathtub menjadi tempat yang paling aman karena serangga kecil nggak bisa hidup di situ. Dengan begini, kopermu nggak akan kemasukan serangga saat kamu nggak melihatnya. Sebaiknya singkirin juga selimut tebal di situ ya. Spray memang rutin dibersihin, tapi kalau selimut enggak. Petugas di sejumlah hotel rutin mencucinya setiap minggu, tapi ada juga yang nggak terlalu ambil pusing. Spray juga gitu. Kebanyakan hotel mewah menggantinya setiap hari, tapi sejumlah hotel murah nggak mengganti sarung bantal dan spray mereka setelah tamunya check out. Jadi sebaiknya minta sarung bantal baru aja deh setelah kamu sampai di kamarmu. Selain itu, jangan sembarangan minum pakai gelas ya. Banyak gelas di hotel cuma asal dibersihin. Bahkan sejumlah pegawai memakai disinfektan dan pemoles perabot supaya gelasnya kelihatan bersih. Kira-kira kenapa ya spray di kamar hotel nggak ada karetnya? Spray jenis ini memang lebih gampang dipasang, tapi dinilai kurang praktis. Spray di hotel jauh lebih sering diganti daripada spray di rumah. Dan kalau keseringan dibongkar pasang, karetnya bisa cepat kendor. Spray berkaret juga sulit dilipat karena ukurannya harus berlainan, padahal tiap kasur punya ukuran spraynya sendiri-sendiri. Jadi lebih praktis pakai spray biasa aja untuk semua ukuran. Tahu nggak sih, kebanyakan linen kasur dan handuk hotel berwarna putih? Warna ini pastinya nggak asal dipilih dong. Alasan pertamanya berkaitan dengan kemudahan. Karena semua kain berwarna putih, mereka bisa mencucinya jadi satu, lalu memakai pemutih untuk ngilangin noda. Alasan lainnya berkaitan dengan pengalaman tamu hotel. Menurut survei, warna putih dianggap mewah dan fresh, sehingga para tamu lebih betah menginap di situ. Kalau kamu ngelihat harga kamar hotel yang sangat miring di sebuah website, jangan langsung tergiur ya. Kemungkinan itu belum termasuk biaya jasa. Kalau ada pilihan bayar di muka, kamu akan ngelihat harga akhirnya saat kamu mau bayar. Di situ kamu akan ngelihat harga sebelum booking dan semua biaya tambahan termasuk biaya jasa. Dan kalau mau bayar di tempat, bisa-bisa kamu malah terkaget-kaget saat mau check out. Makanya kamu harus baca semua syarat dan ketentuannya terlebih dulu. Hotel juga bisa nyediain fasilitas nyeleneh seperti telepon di dalam toilet, terutama di dekat kloset. Buat apaan sih? Nah, itu sebetulnya syarat yang harus ada agar hotel tersebut mendapat rating 4 berlian dari AAA. Selain itu, telepon ini juga bisa dipakai dalam kondisi darurat. Misalnya saat si tamu tiba-tiba kepleset di kamar mandi, mereka bisa menggunakannya untuk minta bantuan. Hotel biasanya nggak ada penyedot WC. Pihak hotel pengen membangun image agar setiap tamunya menjadi orang pertama yang masuk ke kamar itu. Jadi mereka perlu bikin si tamu ngerasa nyaman. Dan menurut survei anonim, penyedot WC di kamar mandi bikin para tamu berpikiran kalau klosetnya pernah rusak. Dan hal ini bisa ngerusak image hotel. Kalau kunci kamar hotelmu berupa kartu bermagnet, jangan lupa pisahin dari ponsel dan dompetmu ya. Kartu kunci kayak gini sering diset ulang karena prosesnya dibikin lebih cepat dan mudah. Jadi magnet kuat seperti magnet ponsel bisa menghapus kartu kuncimu. Akibatnya, kamu nggak akan bisa masuk ke kamar dan kalau udah begini malah bikin repot sendiri kan? Ya, meskipun pihak hotel bisa ngasihin kartu yang baru sih. Banyak hotel cuma menerima pembayaran via kartu kredit, jadi calon tamu nggak akan bisa pesan kamar langsung atau memakai layanan berbayar. Booking kamar hanyalah langkah awal sebelum kamu bisa nginep di hotel. Selama menginap, kamu mungkin akan menggunakan layanan berbayar yang baru ditagihkan saat kamu check out. Kalau saldo di kartu debitmu nggak mencukupi, pihak hotel harus nuntut kamu untuk melunasinya. Tapi kalau kamu pakai kartu kredit, semua biaya tambahan akan dibebankan ke bank. Jadi semua pihak bisa puas kan? Waktu check-in dan check-out yang nggak bisa diubah, tujuannya baik kok. Dengan begini, kamu nggak bisa asal nyelonong ke kamar yang masih dihuni meski kamu udah ngebooking. Pegawai hotel juga perlu ngebersihin kamarnya dulu kan sebelum tamu lain datang. Waktu check-out biasanya sekitar pukul 11 sampai 12 siang karena pihak hotel juga peduli dengan kesehatanmu. Selain bisa sarapan, kamu juga punya cukup waktu untuk siap-siap sebelum meninggalkan hotel.
Banyak hotel nggak punya colokan di dekat tempat tidur. Aduh, ini sih nyebelin banget. Tapi bisa dipahami kok. Banyak hotel di seluruh dunia didirikan sebelum ponsel dan perangkat portabel lain sepopuler sekarang. Di zaman dulu, mereka nggak perlu colokan kayak gitu. Banyak hotel juga masih belum up to date. Nah, untuk menghindari masalah ini saat nginep, sebaiknya pilih hotel yang baru dibangun aja. Saat kamu check-in, kemungkinan besar pegawai hotel udah mengenalimu. Apalagi kalau di hotel mewah, mereka bakal ngepoin akun medsos tamu mereka. Meski agak nyeremin, hal ini bertujuan agar mereka bisa lebih mengenalmu dan kamu lebih kerasan. Di meja resepsionis, kamu juga akan diberi kunci awal yang ngeriset kunci pintu untuk ngehapus kunci yang ada. Tapi, selalu hormati resepsionismu ya. Mereka bisa aja ngeprank tamu yang gak sopan dengan bom kunci. Misalnya dengan ngasihin 2 kunci awal yang bisa ngeriset pintu, jadi saat kamu memakai kunci kedua, kunci pertama nggak bisa digunakan. Kamu mungkin nggak akan ngelihat pasta gigi di kamar mandi hotel. Di hotel-hotel murah, biaya pemesanan pasta gigi tergolong mahal karena produk ini termasuk perlengkapan kesehatan. Tapi kalau di hotel mewah justru sebaliknya, mereka sering kebingungan milih pasta gigi yang cukup mewah untuk ditaruh di kamar hotel. Para petugas hotel memang rutin ngebersihin kamar, tapi prioritas mereka bukan ngebersihin barang-barang kecil dengan disinfektan. Remote dan telepon termasuk barang terkotor di kamar hotel loh. Jangan lupa bersihin pakai tisu sebelum kamu memakainya ya. Kalau kamu mau nyimpan barang berharga di berangkas hotel, sebaiknya pikir-pikir dulu deh. Kunci hotel menggunakan kode pas tanpa gembok, jadi kemungkinan besar petugas hotel akan tahu kode masternya. Dan informasi ini bisa aja diketahui orang lain kan? Pihak hotel biasanya ngebiarin kamar hotel mereka overbooking karena tingkat ketidakhadiran harian rata-ratanya mencapai 10%. Jadi meskipun udah booking, kamu belum tentu mendapatkan kamar. Kalau kamu datang pas kamarnya penuh, kemungkinan kamu akan mendapat kamar pengganti di hotel serupa di area terdekat dan biayanya ditanggung oleh mereka. Di antara sekian banyak barang aneh yang tertinggal di hotel, sebagiannya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Pegawai di salah satu hotel di Portugal bahkan pernah nemu hiu. Meski nggak diketahui asal-muasalnya, hiu itu akhirnya berhasil dikembalikan ke habitat aslinya. Kebanyakan lantai hotel dipasangi karpet karena beberapa alasan. Yang pertama demi keselamatan, karena lantai berkarpet nggak terlalu licin dan kita nggak akan gampang kepleset seperti di lantai kayu atau keramik. Lantai berkarpet juga lebih menghemat biaya karena karpet yang rusak lebih gampang diganti dengan biaya murah daripada pengganti seluruh lantainya. Karpet juga bisa bikin kamar lebih kedap suara dan ini akan sangat berguna kalau tamu di sebelah kamarmu suka berisik. Kamu pernah dengar istilah sarapan kontinental nggak? Kira-kira maksudnya apa ya? Dan kenapa namanya kayak gitu? Nama ini sebetulnya berasal dari Inggris Raya yang berupa negara kepulauan. Dan sarapan ini disajikan di benua Eropa. Menunya berupa pastry, roti dengan berbagai topping, daging, keju, jus buah, dan minuman panas. Terbang sudah menjadi rutinitas bagi banyak orang. Namun, bahkan mereka yang sering terbang pun terkadang nggak tahu hal-hal yang nggak boleh dilakukan di pesawat. Dilarang bertelanjang kaki di pesawat. Ini adalah salah satu hal yang nggak boleh dilakukan dalam perjalanan udara. Bahkan kalau kita mengabaikan topik bau yang nggak sedap, lantai pesawat sangat kotor. Orang-orang dengan masalah kaki yang menular mungkin telah berjalan di lorong tanpa alas kaki sebelummu. Kemungkinan ada banyak kotoran yang tertinggal dari penumpang sebelumnya. Dan jangan bayangin lantai di toilet deh. Kalau kakimu butuh keleluasaan, lepaskan sepatu, tapi setidaknya kenakan kaos kaki atau bawalah sepasang sandal tipis. Ingat, udara bertekanan di kabin penumpang sama keringnya dengan udara di gurun Sahara dengan kelembaban hanya sekitar 20%. Itulah sebabnya kulitmu mungkin terasa nggak nyaman setelah penerbangan. Tapi bukankah lebih masuk akal untuk memasang beberapa pelembab udara yang bisa menambah kelembapan? Tapi beban ekstra ini akan membebani maskapai penerbangan dengan biaya yang nggak sedikit. Ditambah lagi, badan pesawat sebagian besar terbuat dari aluminium dan logam lainnya. Dan udara yang lembab bisa menyebabkan korosi. Jadi, jangan lupa untuk membawa pelembab dan menggunakannya selama penerbangan. Selalu kencangkan meja nampan segera setelah pesawat mulai bergerak di landasan. Dan jangan pernah menurunkannya selama lepas landas dan mendarat. Ini adalah langkah keamanan yang memastikan kamu dan penumpang lain memiliki jalur yang jelas kalau terjadi evakuasi darurat. Selain itu, jagalah agar kursimu tetap dalam posisi tegak selama lepas landas dan pendaratan.
Pertama-tama, kursi yang bersandar bisa memperlambat evakuasi darurat karena akan menghalangi orang yang duduk di belakang. Terlebih lagi, semakin kamu bersandar ke belakang, semakin sulit untuk masuk ke posisi brace selama pendaratan darurat. Cobalah untuk nggak tidur selama atau tepat setelah lepas landas dan mendarat. Salah satu alasannya, itu bukan hal yang baik untuk kesehatanmu. Masalah utamanya, tekanan udara di dalam kabin berubah dengan sangat cepat selama fase-fase penerbangan ini. Hal ini memengaruhi tekanan udara di telinga. Penting untuk selalu waspada selama waktu ini untuk rileks dan membuka telinga misalnya, dengan menguap atau sering menelan ludah. Aku sih biasanya ngunyah permen karet. Kalau tidur, kamu nggak bisa melakukan ini, yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dan tentu saja ada masalah keamanan. Sebagian besar kecelakaan terjadi saat lepas landas dan mendarat. Kalau kamu tidur selama tahap-tahap ini, kamu mungkin nggak cukup waspada dan sadar kalau keadaan darurat terjadi. Nah, rekomendasi berikutnya datang dari EPA, the Environmental Protection Agency. Menurut mereka, kamu mungkin ingin melewatkan minuman panas di pesawat. Air yang digunakan untuk membuat teh atau kopi nggak berasal dari botol. Itu adalah air keran biasa. Dan tangki air di pesawat seringkali sudah tua dan penuh bakteri. Pada 2004, ada sebuah penelitian yang menemukan lebih dari 12% sampel air mengandung bakteri berbahaya. Namun kalau kamu tetap memutuskan untuk menikmati secangkir minuman panas di pesawat, jangan pernah menuangkan kopi atau teh sendiri. Pramugari dilatih untuk menangani tugas ini di lorong-lorong pesawat yang penuh sesak dan gak akan membuat kamu atau penumpang lain tersiram air panas secara gak sengaja. Mungkin lebih baik kalau kamu nggak memesan Coke di pesawat. Tekanan kabin yang begitu rendah di udara menyebabkan banyak buih. Untuk alasan ini, pramugari nggak ingin menyajikan cangkir yang penuh dengan buih. Itu sebabnya mereka hanya mengisi setengah cangkir, lalu menunggu sampai buihnya mengendap dan kemudian menuangkannya. Itu bisa memakan waktu lama. Biarkan ventilasi udara terbuka. Dengan cara ini, kamu akan meminimalkan penyebaran kuman. Pesawat memiliki penyaring udara berkualitas tinggi. Penyaring ini bisa menangkap hingga 99% kuman yang ada di udara. Jadi, kamu seharusnya aman di sana. Tapi pastikan kamu membersihkan meja nampan itu ya. Dengan bakteri 8 kali lebih banyak daripada tombol flush toilet, ini adalah tempat paling kotor di pesawat. Hal lain yang harus kamu hindari adalah menyandarkan kepala di jendela kalau kursimu dekat jendela. Kamu nggak akan pernah tahu siapa yang menduduki kursi sebelum kamu. Dan bagaimanapun juga, kaca jendela kemungkinan besar dipenuhi kuman. Katakan tidak pada sandal backless dan sepatu hak tinggi dalam penerbangan. Aku sih nggak pakai itu. Ada alasan keamanan yang sangat serius untuk permintaan tersebut. Masalahnya, kedua jenis alas kaki ini menyulitkan evakuasi pesawat dengan cepat. Kalau kamu mengenakan sepatu hak tinggi, kamu harus meninggalkannya kalau kru menggunakan perosotan darurat selama evakuasi. Sepatu hak tinggi sangat mungkin merusak perosotan, jadi jangan dipakai ya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar ingin melarikan diri dari pesawat tanpa alas kaki? Aku akan menjawab untukmu, tidak. Sebagai gantinya, pakailah sepatu yang kokoh dengan sol yang kuat, sehingga kamu nggak akan berdiri di landasan yang panas atau di rerumputan tanpa alas kaki sama sekali. Jangan memasukkan benda berat ke dalam kompartemen di atas kepala. Barang-barangmu mungkin nggak bisa bertahan di dalam selama turbulensi yang parah. Dan ketika terjatuh, barang-barang tersebut akan melukaimu dan penumpang lain. Au! Itulah sebabnya kalau terasa sulit untuk mengangkat sesuatu ke dalam kompartemen di atas kepala, lebih baik letakkan di bawah kursi di depanmu atau di tempat lain. Jangan menyalahkan pilot atas pendaratan yang sulit. Ketika kamu mengalaminya dalam cuaca buruk, mungkin saja itu disengaja. Kalau landasan pacu tertutup air atau salju, pesawat harus mendarat dengan keras untuk memecah lapisan air dan mencegah aquaplaning. Kalau enggak, air bisa menjadi pelumas dan pesawat nggak akan bisa mengerem atau merespon kontrol apapun. Mengerahkan perosotan darurat ketika nggak ada keadaan darurat adalah ide yang buruk, sangat buruk. Hal ini bisa menyebabkan penundaan selama berjam-jam dan maskapai penerbangan harus mengeluarkan ribuan dolar untuk mengemas perosotan yang nggak rusak kembali ke dalam wadahnya. Kenapa ada orang yang melakukannya? Rupanya, beberapa orang berpikir hal itu akan membantu mereka turun dari pesawat lebih cepat. Ya, mereka bodoh. Jangan seperti mereka ya. Perlu diingat cara kerjanya nggak seperti itu. Jangan abaikan instruksi awak kabin untuk membuka penutup jendela saat lepas landas dan mendarat.
Dengan cara ini, pramugari bisa melihat apa yang terjadi di luar, menilai situasi, dan bertindak cepat mengatur evakuasi. Misalnya, kalau terjadi kebakaran di luar salah satu pintu keluar, mereka akan mengarahkan penumpang ke pintu lain. Hindari membawa deodoran semprot atau krim cukur dalam bagasi kabin. Kedua benda ini cenderung meledak di tengah penerbangan dan oleh karena itu nggak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Ide yang jauh lebih baik adalah memilih deodoran stick. Kamu juga nggak boleh menyimpan power bank di bagasi terdaftar. Dan kalau kamu ingin membawanya ke dalam pesawat, kapasitasnya nggak boleh lebih dari 20.000 mAh. Selain itu, kamu nggak boleh menggunakannya selama penerbangan karena bisa terbakar. Secara umum, baterai lithium aman digunakan. Namun karena berenergi tinggi, baterai ini bisa terbakar kalau nggak diperlakukan dengan hati-hati, disalahgunakan, atau kalau ada kesalahan produksi. Baterai semacam itu telah menjadi penyebab beberapa kebakaran di dalam pesawat terbang, serta selama penanganan di darat. Jangan khawatir tentang pemindai bandara, alat ini nggak membahayakan kesehatan kok. Kalau enggak, pegawai bandara nggak akan bisa berada di dekatnya tanpa pakaian khusus. Bahkan ketika kamu melewati pemindai bagasi, risikonya sangat kecil. Dan yang terakhir, jangan bertingkah seperti orang brengsek di dalam pesawat. Jaga sikapmu. Aku tahu kamu akan melakukannya. Selain itu, jangan pernah mencoba mendaratkan pesawat sendirian. Enggak, jangan tertawa. Aku nggak bercanda. Dalam film, mereka sering menunjukkan sesuatu terjadi pada pilot dan mereka nggak bisa mendaratkan pesawat. Dan saat itulah karakter utama, orang yang sangat terampil, memulai aksinya. Sayangnya, hal itu hampir nggak mungkin dilakukan di kehidupan nyata. Bahkan jika orang itu genius, menyukai simulator komputer yang 100% sama dengan model pesawat yang sebenarnya, dan siap mengikuti semua instruksi dari darat, kemungkinan besar mereka akan gagal karena aspek sederhana, stres. Memang benar ada beberapa kasus dalam sejarah ketika para amatir mendaratkan pesawat pribadi berukuran kecil setelah pilot nggak mampu melakukannya. Namun, nggak pernah ada kasus seorang non-pilot profesional mendaratkan pesawat penumpang komersial. Itu hanya ada dalam film ya. Kalau sedang hendak berlibur, pasti masih ada beberapa barang berguna yang belum kamu kemas, seperti krayon atau sarung bantal. Berikut ini beberapa tips perjalanan terbaik untuk liburanmu. Sebaiknya pikirkan dengan matang kapan kamu berencana pergi ke suatu tempat. Kalau bisa memilih, jangan pergi berlibur di bulan Juli ya. Hindari bepergian pada musim liburan karena biayanya terlalu mahal dan sangat ramai pengunjung. Waktu terbaik untuk liburan adalah antara musim ramai dan sepi. Di Yunani misalnya, waktu yang tepat adalah antara bulan April dan Mei, serta September dan Oktober. Cuacanya sudah atau masih bagus, tapi jumlah pengunjungnya lebih sedikit dan akomodasinya jauh lebih murah. Saat mencari tiket pesawat, selalu lakukan dalam mode incognito. Kalau mencari dengan mode biasa, file cookie yang tersimpan akan melacak pencarianmu, sehingga tiket pesawat yang lebih murah akan lebih jarang muncul karena kamu sudah cukup lama mencari. Jangan tunjukkan informasi dirimu, selalu gunakan mode incognito. Trik lainnya adalah memilih negara asal dan mata uang berbeda yang memiliki nilai tukar lebih baik. Dengan cara ini, kamu bisa membeli tiket dengan mata uang lain yang harganya jauh lebih murah. Selanjutnya, saat membeli tiket, buatlah akun keanggotaan apapun maskapai penerbangan yang digunakan. Maskapai akan memberimu poin, dan jika sudah cukup, kamu bisa mendapat tiket gratis. Meskipun bepergian dengan maskapai yang berbeda, jangan lewatkan kesempatan ini. Ingat, jangan buang dulu tiket pesawatmu usai perjalanan sebelum memastikan poin sudah bertambah di akunmu. Selain itu, jangan batalkan tiket yang nggak bisa diuangkan kembali ya. Cukup nggak usah datang, dan seandainya terjadi sesuatu serta penerbangan dibatalkan, uangmu akan dikembalikan karena nggak ada yang tahu kamu nggak jadi terbang. Soal pemilihan kursi nih, jika terbang bersama seseorang, jangan pilih kursi yang bersebelahan. Kosongkan kursi di antara kalian, karena kemungkinan besar kursi itu nggak akan dipesan, kecuali jika pesawat penuh. Kalau beruntung, kalian berdua akan dapat 3 kursi kan? Tapi kalau akhirnya ada yang mendudukinya, kamu bisa memintanya untuk bertukar tempat duduk dengan salah satu dari kalian, agar kamu tetap bisa duduk bersebelahan dengan teman bepergianmu. Kebanyakan orang akan dengan senang hati bertukar tempat duduk.
Kalau waktu singgahmu cukup lama, manfaatkan ya. Waktu singgah selama 6 jam sungguh menyebalkan, terlalu lama untuk menunggu di bandara, tapi terlalu singkat untuk keluar dari bandara. Dalam hal ini, lebih baik pilih waktu singgah yang lebih lama dan gunakan waktu itu untuk menjelajahi kota sebelum penerbangan berikutnya. Kalau menginap di hotel, selalu ikuti program loyalitas mereka. Sama seperti tiket pesawat nih, ini nggak ada ruginya dan kamu tetap akan diperlakukan seperti tamu istimewa. Selain itu, saat check-in mintalah untuk upgrade kamar, kamu bisa dapat kamar yang lebih baik dengan harga yang sama. Selalu pastikan untuk memberitahu pihak hotel jika ada momen spesial seperti bulan madu, hari pernikahan, ulang tahun, atau apapun itu, kamu mungkin saja mendapat layanan istimewa dari staf hotel. Meskipun situs web pencarian hotel mudah digunakan, setelah menentukan pilihan, hubungi langsung hotelnya untuk memesan. Situs web memasang tarif untuk memposting penawaran, jadi harganya akan lebih mahal. Hubungi hotel secara langsung untuk memesan kamar dan kamu akan mendapatkan harga lebih murah. Tapi jangan terpaku pada hotel ya, Airbnb juga bisa jadi pilihan bagus dan seringkali kamu bisa dapat penginapan mewah dengan harga murah. Kalau kamu nggak masalah menginap di hostel, ini juga bisa jadi pilihan menarik nih. Kamu bisa bertemu dan berteman dengan wisatawan dari negara lain dan bahkan menginap di rumah mereka saat kamu berkunjung ke negaranya. Sekarang, yuk berkemas. Pertama, buatlah checklist barang bawaan dan simpan di ponselmu. Sulit kan untuk mengingat semua yang kamu butuhkan saat itu juga? Jadi, susun daftarnya dalam beberapa hari, tambahkan barang lain segera saat kamu mengingatnya. Dengan cara ini, kamu gak akan melupakan sesuatu yang penting saat berkemas. Untuk memuat lebih banyak barang di koper, gulung pakaianmu jadi gak memakan banyak tempat. Taruh sampo dan barang yang bisa tumpah ke dalam topi mandi. Dengan begini, meskipun ada yang tumpah, barang-barang di dalam koper akan tetap aman. Gunakan juga packing cubes. Tas-tas kecil ini membantu menyusun barang dengan rapi dan menghemat tempat. Belajarlah untuk menyusun barang dengan efisien. Kotak tic-tac misalnya bisa jadi wadah untuk jepit rambut supaya semuanya tertata rapi. Gunakan juga karabiner untuk menyimpan ikat rambut. Kamu sudah mengemas sarung bantal? Ini harus nih. Sarung bantal nggak butuh banyak tempat, tapi kalau merasa nggak nyaman saat bepergian, kamu bisa mengisi sarung bantal dengan pakaian dan voila, bantal siap dipakai. Taruhlah selembar dryer sheet di dalam koper. Dengan begini pakaianmu akan tetap wangi meski dibawa dalam perjalanan jauh. Jangan lupa membuat salinan paspormu dan membawanya di dalam dompet untuk berjaga-jaga. Kamu juga bisa menyimpan pindaiannya di cloud dan barang lain yang perlu dibawa adalah power bank. Stop kontak di bandara dan pesawat nggak selalu berfungsi. Bawalah juga krayon. Ini berguna kalau kamu perlu menulis sesuatu. Pulpen nggak berfungsi dengan baik di pesawat karena tekanan udaranya dan pensil bisa patah. Krayon bisa selalu diandalkan. Selain itu, bawa juga penjepit jemuran ya. Kamu mungkin nggak ingin sikat gigimu menyentuh permukaan apapun. Nah, dengan memasang jepitan ini, kamu bisa menjadikannya sebagai penyangga. Benda kecil lainnya yang juga berguna adalah klip bungkus roti. Ini punya banyak kegunaan loh. Kamu bisa memakainya sebagai pembatas buku, menempelkannya di ujung selotip, atau untuk mengaitkan kabel yang digulung. Tapi yang paling penting, ini wajib untuk sandal jepitmu. Bagian yang berbentuk V seringkali terlepas. Untuk menghindarinya, selipkan saja klip bungkus roti di dasar bagian bawahnya. Ini akan berfungsi sebagai sumbat dan sandal jepitmu akan awet. Gimana dengan pakaian? Tentunya kenyamanan menjadi prioritas utama. Celana olahraga dan legging jauh lebih nyaman daripada jeans. Jaket yang nyaman akan memastikan kamu nggak kedinginan. Syal berumbai juga pilihan bagus karena terlihat cantik dan bisa menjadi selimut. Pastikan juga kamu memakai kaos kaki kompresi. Kaos kaki ini bisa mencegah kaki bengkak selama perjalanan. Perlengkapan lain yang penting adalah headphone dengan peredam bising. Ini sangat berguna jika ada anak kecil yang berteriak-teriak di pesawat. Ada trik jitu nih, tandai kopermu dengan tulisan mudah pecah. Meskipun gak ada barang yang mudah pecah di dalamnya, dengan begitu kopermu akan diperlakukan lebih baik dan keluar lebih awal setelah penerbangan. Kebanyakan orang tidur atau bermain ponsel dalam perjalanan, tapi beberapa pelancong bisa bermain permainan papan. Kalau perlu melempar dadu, ada satu masalah. Jika dilempar dengan kurang hati-hati, bisa-bisa dadu hilang atau kamu harus merangkak ke bawah kursi untuk mencarinya. Dan itu merepotkan. Taruh saja dadu di dalam wadah plastik transparan, kemudian kocok wadah itu dan lihat apa yang kamu dapatkan.
Untuk mencari tempat wisata yang keren, jelajahi media sosial, lihatlah foto dan video yang diunggah orang-orang dari lokasimu, dan pergilah ke tempat manapun yang menarik perhatianmu. Pencopet memang selalu ada, tapi ada triknya. Buatlah barang berhargamu tampak kurang menarik bagi mereka. Apa kamu membawa kamera mahal? Tempelkan selotip seolah-olah baru saja diperbaiki dan pencopet akan mengira kamera itu rusak. Lakukan hal yang sama pada ponsel dan laptop serta barang lainnya yang mungkin dicuri. Pernahkah kamu pulang dengan membawa banyak uang koin asing yang udah nggak berguna lagi? Beberapa koin dan uang kertas memang bagus untuk disimpan sebagai cendera mata. Tapi terlalu banyak juga akan mengganggu kan? Untuk menghindarinya, sumbangkan sisa koin sebelum kamu meninggalkan negara itu. Tindakan amal ini juga akan mengurangi beban di kantongmu dalam perjalanan pulang.